Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Bagus Agung Upawana Manuabu, Lurah Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Perkenalkan, saya dalam kesempatan ini menampilkan profil potensi dan inovasi di Kelurahan Pemecutan. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan gambaran umum Kelurahan Pemecutan. Kelurahan Pemecutan merupakan kawasan urban di tengah kota dengan jumlah penduduk di tahun 2022 sejumlah 21.530 jiwa dengan 5.537 kepala keluarga. Selain pemukiman, kelurahan kami merupakan pusat kegiatan perekonomian dan bisnis, di mana terdapat 5 pasar tradisional serta pertokoan dan kuliner malam. Selain itu, terdapat pula kawasan heritage dan tujuan wisata, baik wisata budaya maupun wisata religi, yaitu Puri Pemecutan, Makam Raden Ayu Siti Hodijah, dan Makam Tuan Miu Rajo. Dari sisi potensi alam, wilayah kami memiliki luas 186 hektar dengan ciri khas keberadaan Setre Agung Badung, yaitu kuburan yang luasnya mencapai 9 hektar milik Desa Adat Denpasar yang juga menjadi paru-paru Kota Denpasar. Kelurahan kami mewilayahi 15 lingkungan administratif. Mata pencaharian warga kami mayoritas adalah karyawan perusahaan swasta, wira swasta, dan pedagang barang kelontong. Warga kami yang mengalami disabilitas sejumlah 32 orang yang seluruhnya telah difasilitasi program Jaminan Kesehatan Nasional penerima bantuan iuran dari BPJS Kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami senantiasa memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan melengkapi dan memperbaharui perangkat keras dan lunak. Demikian pula, pemanfaatan subdomain sebagai website resmi yang disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar beserta media sosial guna mempromosikan kegiatan maupun program-program di kelurahan. Termasuk pula pelengkapan data di beberapa sistem yang disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar. Di Kelurahan Pemecutan, terdapat beberapa produk potensi unggulan yang merupakan wujud kreativitas warga kami. Sebagai contoh, terdapat sentra kuliner yang dikelola oleh Pura Dalam Kahyangan Badung sebagai baga usaha Pedruan Pura, serta sentra kuliner yang dikelola pribadi di bilangan Jalan Tamrin dan Krakatau. Terdapat pula komunitas Garber di Banjar Glogor yang menghimpun wirausaha di Banjar tersebut. Kelompok P2WKSS Seruni juga eksis dengan usaha kuliner maupun Banten. Selain itu, terdapat pula usaha potensial lainnya yang dikembangkan dalam skala rumah tangga, seperti pengolahan pindang, kuliner, kue, dan lain sebagainya. Meskipun sempat dibelenggu COVID-19, kelurahan kami tetap berupaya melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan pelaksanaan protokol kesehatan. Kegiatan peningkatan kualitas lingkungan kami lakukan dengan menggandeng Badung River Community, sebuah komunitas peduli sungai, dengan melakukan penanaman pohon di bantaran Sungai Badung. Demikian pula, kegiatan penataan dan perbaikan fasilitas fisik dilakukan melalui penggunaan dana alokasi umum tambahan di kelurahan, serta melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR. Kelurahan kami juga menjadi model pelaksanaan program Cash Forward dari Kementerian PUPR. Dalam rangka pengendalian inflasi, kelurahan kami berupaya untuk meningkatkan keterampilan keluarga dengan harapan dapat memunculkan wirausaha baru. Kegiatan yang kami lakukan di tahun 2022 diantaranya pelatihan tata rias bagi ibu rumah tangga maupun remaja, serta pelatihan pastry bakery bagi masyarakat umum di kelurahan. Berbicara masalah penanggulangan COVID-19, tidak terlepas dari sinergitas yang harus dibangun bersama masyarakat serta kreativitas dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kami membuat video desinfeksi rumah sendiri dan pakai maskermu sebagai sarana edukasi.
Demikian pula kami menggandeng Satgas Lingkungan serta PKK untuk memberikan bantuan sembako kepada pelaku isolasi mandiri. Monitoring protokol kesehatan serta desinfeksi lingkungan tetap dilakukan oleh Satgas Lingkungan, termasuk swab kontak erat maupun vaksinasi secara gencar. Dan tentunya fasilitasi penyaluran bantuan tunai kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tiba di bagian yang dinanti-nanti, yaitu inovasi. Inovasi adalah upaya kami untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat kami, maupun permasalahan yang kami hadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut lahir dengan memanfaatkan potensi yang kami miliki ataupun dari inisiatif masyarakat yang kami akomodir. Beberapa inovasi yang kami lahirkan diantaranya digitalisasi silsilah waris. Registrasi silsilah waris merupakan salah satu bentuk layanan yang kami berikan kepada masyarakat. Registrasi silsilah menjadi dasar dalam pemindah tanganan objek waris dari pemberi waris kepada penerima waris, di mana tidak jarang pemberi waris telah tiada dan penerima waris jumlahnya lebih dari satu orang. Sehingga pemeriksaan terhadap berkas silsilah waris yang diajukan oleh warga menjadi teramat penting demi menjunjung prinsip kehati-hatian agar tidak ada pihak yang kehilangan haknya. Kekurangan cermatan dalam proses ini tentunya berisiko menyeret pejabat penandatanganan dokumen ke ranah hukum. Selain bukti identitas diri dan bukti kepemilikan awal dari pemohon, arsip silsilah waris yang pernah diajukan juga menjadi bahan penting dalam pemeriksaan berkas. Keberadaan arsip yang penyimpanannya masih manual tentunya menyulitkan penggunaan arsip tersebut sebagai dasar pemeriksaan. Untuk itu, inovasi digitalisasi silsilah waris hadir guna menjawab persoalan tersebut. Melalui audiensi, kami mengajukan rancangan sistem kepada Dinas Kominfo Kota Denpasar. Rancangan sistem tersebut berupa penambahan fitur silsilah waris di aplikasi e-Sewaka Dharma yang telah disediakan oleh Diskominfo untuk kepentingan pelayanan publik. Dengan demikian, pembuatan sistem digitalisasi silsilah waris tidak menggunakan dana dari kelurahan, melainkan dana dari Diskominfo. Demikian pula, karena sistem ini menjadi satu kesatuan dengan sistem yang dibentuk Diskominfo, sehingga dapat dimanfaatkan atau diduplikasi oleh seluruh desa kelurahan se-Kota Denpasar, tidak hanya kami secara eksklusif. Selain untuk memudahkan pencarian berkas, digitalisasi silsilah waris juga memungkinkan warga suatu saat kelak mencari sanak saudaranya yang pernah bertempat tinggal di Kelurahan Pemecutan melalui penelusuran nama-nama leluhur mereka. Dan sebagai pembuktian, Baris-Krim Mabes Polri pernah melakukan penyidikan kepada kami terkait dugaan pemalsuan keterangan dalam pembuatan akte otentik sebagai dasar pengajuan silsilah waris. Sistem digitalisasi silsilah waris yang kami bentuk dapat memudahkan penelusuran dokumen dan perolehan keterangan oleh penyidik. Rancangan sistem ini pula diapresiasi oleh BPSDM Provinsi Bali sebagai peringkat istimewa peringkat 1 dalam diklat kepemimpinan tingkat 4. Selanjutnya adalah inovasi bank sampah kedastis. Inovasi ini lahir untuk menjawab tantangan timbulan sampah plastik maupun anorganik lainnya di lingkungan kami. Padahal, sampah tersebut masih memiliki nilai ekonomi. Kami menggandeng Karang Taruna Tunggal Ideping Sawitra, Kelurahan Pemecutan, sebagai motor penggerak bank sampah tersebut. Bank sampah tersebut bernama Kedastis. Kedas berarti bersih, sedangkan TIS adalah akronim dari Tunggal Ideping Sawitra, nama Karang Taruna kami. Karang Taruna kami bermitra dengan sekolah-sekolah melalui MOU, di mana warga sekolah mengumpulkan sampah anorganik dan bank sampah kami yang menyalurkannya. Harapannya, warga sekolah yang didominasi oleh anak-anak memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap timbulan sampah dengan melakukan pemilahan dan pengolahan. Selain itu, warga di kelurahan juga antusias melaksanakan penimbangan sampah pada hari yang telah ditentukan.
Ketika pandemi melanda, aktivitas bank sampah sempat terhenti. Pasca pandemi mereda, kami mencoba bangkit dan merangkul kembali warga masyarakat untuk mengumpulkan sampah anorganik dan ditabung di bank sampah. Inovasi selanjutnya masih berkaitan dengan sampah. Inovasi ini bernama Mobile Composter. Semakin parahnya kondisi di TPA Suwung, betul-betul harus disikapi dengan cepat. Upaya sekecil apapun wajib dilakukan guna mengurangi jumlah sampah ke TPA Suwung yang masih didominasi oleh sampah organik residu. Hal tersebut pula mengakibatkan Wali Kota Denpasar mengeluarkan instruksi agar masing-masing perangkat daerah melakukan pengolahan sampah skala kawasan. Terlebih, di Kelurahan Pemercutan sendiri memiliki satgas yang bertugas melakukan perawatan taman kelajakan dan kebersihan, yang tentunya menghasilkan sampah berupa sampah organik. Keterbatasan tempat pengolahan serta sarana prasarana membuat kami harus cerdik memutar otak guna menanggulangi permasalahan ini. Akhirnya, tercetuslah ide untuk melakukan pencacahan sampah organik dan menempatkan hasil cacahannya dalam tabung-tabung komposter untuk dijadikan pupuk. Metode tabung ini dipilih karena tidak memerlukan tempat luas. Jumlahnya bisa ditambah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan serta mudah dipindah-pindahkan. Mesin pencacah pun kami gunakan skala kecil dengan mesin 5 PK yang dibuat oleh perajin lokal kali. Mekanisme kerja dari inovasi ini adalah petugas menjemput sampah hasil penataan taman atau gotong royong warga atau hasil perompesan dan pemilahan untuk kemudian dicacah dan dibawa ke tempat komposter berada. Dari hasil proses composting ini berupa pupuk padat dan cair yang kami gunakan untuk merawat taman-taman kelajakan di seputaran kelurahan. Demikian pula masyarakat dapat memanfaatkan hasilnya untuk keperluan di rumah masing-masing. Inovasi berikutnya berkaitan dengan pemanfaatan lahan perkotaan. Inovasi ini bernama Kebun Ketahanan Pangan. Di wilayah Kelurahan Pemercutan, tepatnya di bilangan Jalan Gunung Agung, terdapat lahan yang dahulu menjadi lokasi pasar loak. Pasca direlokasi, lahan tersebut dijadikan tempat penampungan sampah sementara oleh masyarakat. Lahan seluas 23 are tersebut dipenuhi oleh sampah, sehingga merusak wajah kota serta menimbulkan polusi udara. Atas kondisi tersebut, kami melakukan audiensi dengan Wali Kota Denpasar. Atas restu beliau, lahan tersebut kami manfaatkan sebagian sebagai kebun ketahanan pangan. Harapannya, jumlah sampah yang tertinggal di lokasi dapat diminimalisir. Penataan pun kami lakukan bersama OPD, seperti Camat Denpasar Barat, Dinas PUPR, serta organisasi kemasyarakatan yang kami miliki, seperti PKK, LPM, BKM, Karang Taruna, serta warga sekitar. Berbagai jenis komoditi sayur dan buah kami tanam di area tersebut, termasuk pembesaran ikan lele. Pimpinan daerah bersama OPD menyempatkan untuk hadir meresmikan dan melakukan panen perdana pada Desember 2022 lalu. Hasil dari kebun ketahanan pangan tersebut kami distribusikan kepada warga sekitar lokasi, kemudian warga kurang mampu di kelurahan, serta bayi balita di posyandu dalam rangka menjaga status gizi sekaligus mencegah stunting. Inovasi terakhir kami, hatinya PKK Gang 3. Menjadi kebiasaan bagi kami untuk melakukan pembibitan tanaman obat keluarga maupun tanaman lainnya. Tanaman-tanaman tersebut kami salurkan kepada ibu-ibu PKK melalui kegiatan arisan rutin bulanan. Hal tersebut ternyata gayung bersambut dengan warga kami yang menempati Jalan Bukit Tunggal Gang 3. Warga di bilangan Gang 3 tersebut secara rutin melakukan perawatan terhadap gang, termasuk mempercantik tampilannya dengan menghias pinggiran gang dengan berbagai tanaman. Sebagai apresiasi, kami memberikan intervensi program penguatan dengan menyalurkan tambahan bibit tanaman untuk warga di sana. Lokasi tersebut juga ditetapkan sebagai lokasi percontohan hatinya PKK dengan rumah imbas di seluruh Gang 3. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian profil potensi dan inovasi yang kami lakukan di Kelurahan Pemercutan. Inovasi-inovasi tersebut hadir guna menyelesaikan persoalan publik terkait dengan pelayanan kemasyarakatan. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.